Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para yai, para ibu nyai, para pengurus Muslimat NU Kabupaten Jepara serta anggota Muslimat NU dimanapun berada. Bertemu kembali dengan kita sahabat YPM Muslimat NU Kabupaten Jepara dalam podcast Ramadan 1447. Muslimat sebagai organisasi perempuan Indonesia merupakan bagian dari modal sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tercinta ini. Sebagai badan otonom, Nahdlatul Ulama Muslimat NU memiliki tujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan melalui kegiatan-kegiatannya, yaitu bidang organisasi dan kaderisasi, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang dakwah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa itu muslimat, kita akan mengetahui dari ibunda kita dengan menghadirkan ibunda kita, yaitu Ibunda Hajah Nur Aini SAG sebagai Ketua Muslimat periode 2021-2026. Assalamualaikum Bu Aini. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Bagaimana Bu ini mengenai program Muslimat yang masih belum dilaksanakan di penghujung periode panjenengan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk bisa melaksanakan kegiatan di awal bulan Ramadan. Untuk itu program-program muslimat yang ditanya belum, pasti masih banyak PR yang harus kita lakukan. Kita tidak ada henti-hentinya untuk tidak menjalankan amanah di muslimat. Untuk itu kalau ini bahwa muslimat dalam hal kegiatannya baik melalui sosial keagamaannya ini luar biasa, dan ibu-ibu muslimat kami ucapkan terima kasih yang telah mendarmakan waktu, pikiran, tenaganya untuk bisa membesarkan Muslimat Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Dan di akhir penghujung kami kebetulan ini merupakan tahun 2026 dan insya Allah kita akan selesai menjalankan itu, tapi masih ada beberapa PR yang harus kita selesaikan. Mumpung masih ada waktu, kita optimalkan. Dan ini sambil menunggu proses konferensi kita dalam hal di program-programnya, kita masih menguatkan untuk dakwah haji kita kuatkan, sosial keagamaan untuk anak-anak kita, untuk pendidikan PAUD-nya, dan kita akan selalu berkolaborasi, bersinergi dengan para pemangku kebijakan. Untuk itulah kalau dikatakan beberapa ada yang sudah berhasil, ada yang sudah tuntas, tapi masih ada yang belum. Kita tuntaskan untuk saat ini. Dan ini kita bisa melihat barang ini sudah menjelang Ramadan. Ramadan ini kita optimalkan programnya muslimat. Antara lain di program muslimat ini melalui Yayasan Pendidikan Muslimat ada program pesantren Ramadan.
ini kita optimalkan untuk anak-anak kita PAUD di lembaganya masing-masing, yang sekitar kita nanti ada 352 lembaga itu nanti akan mendirikan atau melaksanakan program Ramadan, dan ini sudah diinstruksikan di semua lembaga-lembaganya se-Indonesia. Dan alhamdulillah anak-anak sekolah nanti itu kan masuknya hari Senin. Nah, kita sebelum sekolah umum itu masuk, kita sudah duluan untuk melaksanakan. Jadi hari Kamis ini nanti kita laksanakan, hari Jumat, bukan hari Kamis, mohon maaf. Hari Jumat kita sudah melaksanakan dulu untuk pesantren Ramadan untuk anak-anak kita. Supaya apa? Kesempatan bulan Ramadan ini untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyahnya, kita kuatkan untuk bisa melaksanakan latihan puasa dulu. Bagaimana berpuasa, meskipun itu anak-anak belum paham, tapi kalau kita sudah biasakan sejak dini, insya Allah nanti akan teringat memorinya bahwa itu merupakan kewajiban. Kalau memang belum, kita latih. Kalau masih ada yang latihan, masih ada yang jam-jaman, enggak apa-apa. Mulai jam berapa sahur, kita ajak sahur. Nah, ini awal untuk mendidik anak-anak kita di awal pelatihan, awal pembelajaran untuk anak-anak kita. Nanti sahur kita ajak, kita bangunkan. Nanti kita didik pada saat kita ada puasa, bagaimana caranya kita melaksanakan berpuasa yang baik. Kalau mau lapar, ya mungkin tidak apa-apa, jam sekian kita buka, jam sekian kita puasa lagi. Begitu pula nanti pada saat kita sholat, ayo berjamaah, ayo kita melaksanakan tarawih bersama, ayo kita melaksanakan deres Quran meskipun sesuai dengan batasan kemampuan anak-anak kita. Dan ini kita harapkan bisa terlaksana di semua lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Pendidikan Muslimat. Untuk itu di Ramadan ini juga kita optimalkan Mbak Fadia, karena ini juga kita punya program, yaitu untuk memaksimalkan mana yang belum terlaksana atau yang belum kita selesaikan untuk program-program muslimat. Karena kita santunan yatama kita optimalkan di tiap hari Jumat ke-1 atau Jumat ke-3, dan ini nanti kita rutin sampai nanti kita selesai. Dan ini nanti untuk Ramadan kita juga optimalkan insya Allah sekitar 150 anak-anak yatama dan juga anak-anak yang kurang mampu di masing-masing lembaga. Kita akan optimalkan itu, terutama untuk anak-anak TK. Kalau kemarin sudah anak TPQ, nah ini bagi tiap tahun kita akan berbagi merata. Dan hal inilah yang kita harapkan untuk bisa menguatkan anak-anak kita supaya paham. Kita pun punya kepedulian di samping puasa, peduli kepada lingkungan sekitar kita, terutama kepada anak-anak yatim atau anak-anak yang memang tidak mampu. Kita bagi perhatian sedikit, kita kasihkan, kita sisipkan untuk bisa berbagi dengan anak-anak yang memang kondisi perlu kita bantu. Nah, di samping itu Ramadan ini kita akan menguatkan kajian fikih perempuan yang nanti akan dilaksanakan di Gedung Muslimat NU Pengkol. Dan kita ini bersama-sama Ikatan Haji, Himpunan Daiyah Muslimat dan semua anggota muslimat, kita optimalkan program-program ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan itulah yang kita kuatkan bahwa muslimat mempunyai tugas mulia. Di samping sebagai pribadi, ibu rumah tangga, ibu pendamping suami, ibu pendidik anak-anak kita tercinta, dan juga bagian dari masyarakat untuk bisa melihat lingkungan sekitar kita yang perlu kita bantu. Itu untuk anak-anak. Dan juga itu nanti kita akan ada kepedulian untuk duafa bagi yang memang kurang mampu. Kita bagikan sedikit harta kita, mumpung di bulan Ramadan, kita akan berbagi sebagian rezekinya untuk lingkungan sekitar kita. Nah, di samping itu Ramadan kita biasanya berbagi dengan masyarakat, berbagi takjil, berbagi dengan yang ada di LP. Nah, itu nanti kita kuatkan supaya ada perhatian khusus
bagi lingkungan sekitar. Kita kan biasanya berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk bisa berbagi dengan sesama. Nah, inilah kita harapkan untuk bisa mengoptimalkan di samping kita punya program One Day One Juice. One Day One Juice itu nanti juga dikoordinir oleh himpunan daiyahnya. Kemarin kalau tidak salah ada program 1000 hataman. Ya. Itu 1000 hataman itu nanti termasuk kita dalam rangka Harlah Muslimat. Nah, poinnya nanti di akhir penghujung kami kita beda ya Bu, itu programnya Ramadan sama Harlah Muslimat, tapi kan itu udah jadi satu Bu. Bisa. Artinya apa? Di akhir penghujung kepengurusan kita, ini kan tinggal beberapa bulan sih Mbak Fadia. Nah, jadi nanti kita optimalkan ini untuk bulan Ramadan. Salah satunya program itu tadi ada sekitar 8 poin, dan nanti di Harlah Muslimat kita mempunyai program tadi hataman untuk Quran, ada 1000 hataman, ada 1000 manakib. Nanti kita bersama-sama pengurus dari perangkatnya, Yayasan Pendidikan Muslimat, Yayasan Haji Muslimat, Yayasan Koperasi Anissa, Yayasan apa tadi Mbak? Kesejahteraan Muslimat. Terus apa lagi? Ada Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesejahteraan Muslimat, Himpunan Yayasan Hajinya Muslimat atau Ikatan Haji Muslimat, Himpunan Daiyahnya Muslimat, dan Koperasi Anissa. Ini bersama-sama 5 lembaga dan para bidang, ada bidang tenaga kerja, ada bidang advokasi, dan juga bersama-sama pimpinan anak cabang, ada 16 pimpinan anak cabang bersama pimpinan ranting se-Kabupaten Jepara. Totalnya untuk pimpinan ranting itu ada sekitar, pimpinan ranting ada sekitar 268 ranting. Kita optimalkan. Kalau dihitung antara 1000 bisa dikatakan 1000 lebih untuk hataman. Dan ini untuk mensukseskan dalam rangka Harlah Muslimat yang ke-80. Nah, jadi poin kita tadi sudah untuk Ramadan, kita akan selesaikan program yang belum terlaksana, dan juga dalam rangka Harlah Muslimat kita akan bersama-sama perangkat itu tadi melaksanakan tugas bahwa Harlah Muslimat kita tidak muda lagi, sudah usia 80, usia kita, usia muslimat, dan kita akan laksanakan bersama dalam bentuk pengajian. Nah, ini nanti bersama-sama untuk ada hataman, ada manakiban, dan juga ada pelantikan. Dan inilah termasuk penguatan organisasi kita. Nah, itu pelantikan apa itu Bu? Pelantikan sebagai penguatan anak cabang yang kemarin sudah melaksanakan reorganisasi atau konferensi, dan sudah dilaksanakan di bulan Oktober, November, Desember, ini sudah tuntas. Untuk tingkat ranting sudah dilaksanakan sebelum konferensinya anak cabang. Kita akan sudah melaksanakan pelantikan di beberapa ranting-ranting, nanti dikuatkan jadi satu di pimpinan cabang. Pimpinan anak cabang kita akan mengadakan pelantikan secara keseluruhan, itu nanti bersama-sama dan dirawi oleh pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi kepengurusan yang dulu dengan sekarang sudah ada perbedaan setelah adanya kongres. Kongres kemarin tahun 2025 di bulan Februari tanggal 10 sampai tanggal 16 Februari itu menghasilkan bahwa ranting tetap dilantik oleh pimpinan cabang. Untuk anak cabang akan dilantik oleh pimpinan wilayah, termasuk SK-nya itu Mbak Fadila. Jadi SK sama pelantikan nanti kita serahkan kepada pimpinan wilayah Jawa Tengah. Kalau kita di cabang hanya memberikan rekomendasi. Ya, gitu Mbak Fadila. Iya, untuk program organisasinya sendiri apa Bu? Iya, kalau untuk program organisasi kita sudah menjalankan dari sekian itu, sudah ada penataan untuk organisasi. Ya, penataan organisasi di ranting sudah melaksanakan rapat anggota, dan rapat sudah kita tuntaskan, dan kemarin konferensi untuk pimpinan anak cabang sudah tuntas. Tinggal untuk pelantikan. Dan nanti kita lanjut bersama untuk bisa menuntaskan itu, kalau kita memang bahwa untuk periode 2021-2025
tanggung jawab kita untuk menata organisasi ini sudah selesai. Tinggal masih ada PR, tinggal ini untuk lembaga-lembaga yang belum ber-MOU dengan Yayasan Pendidikan Muslimat, itu kita agendakan, masih kita punya PR, itu yang belum terpenuhi. Jadi masih ada PR. Yang kedua dengan majelis taklimnya. Majelis taklimnya yang sudah melaksanakan pendataan atau mendaftarkan perizinannya. Untuk perizinannya sudah ada beberapa, tinggal beberapa ini yang kita akan kuatkan supaya bisa tuntas di akhir kepengurusan kita, Mbak Fadia. Dan itulah kita harapkan, semoga kita bisa mengoptimalkan program-program sehingga kalau kita sudah selesai rasanya sudah plong, dan nanti kita harapkan husnul khotimah Mbak Fadia. Ya, amin. Ya, ini loh Bu, ini kan sudah penghujung tahun periode jenengan. Iya. Kira-kira program apa andalannya Bu Aini yang bisa kita banggakan gitu kepada anggota-anggota kita. Gitu. Terima kasih Mbak Fadia. Ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan panjenengan semua, membutuhkan para perangkat-perangkat muslimat, baik dari Yayasan Pendidikan, Yayasan Haji, Yayasan Kesehatan, himpunan daiyah dan koperasi, itu sangat kita perlukan. Begitu pula kepada pimpinan anak cabang semuanya, pimpinan ranting, kami ucapkan terima kasih. Berkat panjenengan semua kita bisa melaksanakan program-program muslimat dengan baik. Itu tidak mudah tanpa ada panjenengan. Kami mengatakan keberhasilan itulah ada di kita semua, termasuk panjenengan. Dan yang bisa kita sampaikan, alhamdulillah, Yayasan Pendidikan Muslimat sudah mengawal ada 352 sekian, dan ini nanti ada lembaga-lembaga lain yang mau ber-MOU lagi. Itu termasuk sudah keberhasilan yang luar biasa. Yayasan Pendidikan Muslimat ada TKR, ATPG, kelompok bermain dan tempat penitipan anak sekolah itu untuk menguatkan ibu-ibu yang bekerja yang memang tidak bisa mengawal penuh. Nah, itulah dititipkan di sekolah-sekolahnya muslimat. Itu termasuk luar biasa Yayasan Pendidikan Muslimat. Untuk panti asuhannya, kita panti asuhannya ada panti asuhan LKSA Darul Hadonah, dan alhamdulillah ada anak-anak yang dititipkan di panti sekitar 25, dan di luar panti juga ada sekitar lebih dari 50. Nah, ini saya ucapkan terima kasih pada Yayasan Kesejahteraan Muslimat melalui LKSA Darul Hadonah sudah mengawal, mendidik, menguatkan anak-anak kita, anak-anak ahli sunnah wal jamaah yang nanti akan menjadi penerus kita, dan terutama ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa juga. Bu Nyai, terima kasih Bu Nyai yang sudah menguatkan dakwahnya, membesarkan Muslimat Nahdlatul Ulama sehingga tersampailah kepada masyarakat. Meskipun belum semuanya, masih ada beberapa PR, tapi saya ucapkan terima kasih berkat para mubalighah, para Bu Nyai semuanya, muslimat bisa sampai kepada ranting-ranting yang ada di desa masing-masing ibu-ibu muslimat. Ngoten Mbak Fadia, termasuk koperasi. Nah, mohon maaf minta sedikit, ada tambahan sedikit dari koperasi. Ini luar biasa juga. Koperasi ini yang dulu kita masih manual, sekarang anak-anak yang ibu-ibu yang mengelola koperasi Anissa. Di samping koperasi primernya ini ada simpan pinjam dan juga ada jual beli. Nah, silahkan ibu-ibu atau siapapun yang mau melihat kegiatan perekonomian ibu-ibu muslimat ada di koperasi Anissa di desa depan balai desa Pengkol, dan itu nanti ada koperasi Anissa. Silahkan ke sana. Mau puasa ini ada tren butik atau baju muslim yang bisa nanti kita pakai di hari raya. Juga ada simpan pinjam juga. Ada simpan pinjam, ada sembako hari raya, ada banyak program yang bisa kita lihat di sana. Kita bisa membeli ataupun bisa bekerja sama untuk lembaga-lembaga yang mau berkolaborasi berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Gitu Mbak Fadia. Sudah sampun niku Bu, sudah. Sebetulnya banyak yang akan kita sampaikan, tapi berhubung nanti waktunya kita batasi, kita masih membutuhkan kegiatan-kegiatan.
kegiatan muslimat itu banyak Mbak, hampir bisa dikatakan. Nah hari ini nanti kita akan ada santunan yatama juga untuk menguatkan ranting-ranting yang mempunyai anak yatim, dan itu kita beri perhatian meskipun sedikit, tapi insya Allah bermanfaat untuk anak-anak kita. Menjadi kebanggaan kita. Kalau kita sudah tidak ada, anak-anak itulah yang menjadi pelanjut kita semua. Gitu Mbak Fadia. Sampun begitu nggih Bu. Nggih. Ya, terima kasih atas Sami-sami, sharing Mbak Fadia. program dan kegiatan dari Muslimat NU Kabupaten Jepara. Dan untuk selanjutnya bisa kita simak di beberapa podcast lagi yang akan datang. Demikian dari saya sebagai pembawa acara dalam podcast Ramadan YPM Muslimat NU Kabupaten Jepara tahun 1447 Hijriah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.